Kita langsung ke Mas Ferry Juliantono. Anda melihat bagaimana dengan langkah Anies Baswedan yang sudah bergerak bahkan bertemu juga dengan AHY, Mas Ferry? Apakah Gerindra makin panas seperti itu untuk siap berkontestasi atau masih menunggu juga ini partnernya? Kalau bagi kami Partai Gerindra kemarin bulan Agustus awal kita sudah melaksanakan rapat pimpinan nasional dan kita sudah menyerap aspirasi dari pengurus partai di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota dan hasil masukan kepada rapat pimpinan nasional termasuk juga underbo dan jaringan partai kami sudah menyampaikan kepada Rapimnas dan Rapimnas kemarin sudah meminta kesediaan Pak Prabowo Subianto untuk kembali dicalonkan menjadi calon presiden di pemilu 2024 dan Pak Prabowo Subianto pada saat rapat pimpinan nasional tersebut sudah menyatakan kesediaannya dan oleh karena itu Partai Gerindra sudah secara resmi sudah secara resmi punya calon presiden untuk pemilu 2024 yaitu Haji Prabowo Subianto. Jadi sebenarnya dari satu sisi itu kita sudah melakukan langkah lebih awal. Kemudian pada hari kedua di dalam rapat pimpinan nasional kami juga sudah mengadakan pertemuan dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang hadir juga pada saat rapat pimpinan nasional di Partai Gerindra tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus bukan hanya dari pengurus PKB tingkat pusat tapi juga perwakilan Partai Kebangkitan Bangsa di tingkat provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Dan kami antara Partai Gerindra dengan Partai Kebangkitan Bangsa sudah melaksanakan penandatanganan kerjasama politik dalam rangka menghadapi pemilu 2024 dan hari-hari ini sudah kita tindak lanjuti kesepakatan kerjasama politik tersebut sampai ke daerah-daerah. Jadi sebenarnya satu langkah yang kami lakukan lebih dulu sebenarnya mendahului dari dinamika yang terjadi yang ada di terjadi di hari ini di Mas Ferry, tapi kan kita ingin tahu gitu, kalau kita lihat Nasdem bersama dengan Anies Baswedan tampaknya sudah ngasih sinyal nih bakal bersama dengan AHY. Kelihatan hari ini bagaimana mereka mengatakan punya chemistry yang sama. Sementara dari Gerindra sendiri walaupun sudah punya kesepakatan dengan PKB, apakah mungkin akan bersama dengan Caimin? Tapi kita juga ngelihat bahwa Pak Prabowo pada saat itu pernah bertemu akrab dengan Mbak Puan. Jadi siapa? Ya, menurut saya Pak Muhaimin juga kita juga lihat kedekatan hubungan chemistry antara Pak Prabowo Subianto dengan Pak Muhaimin Iskandar pada saat rapat pimpinan nasional di Partai Gerindra tersebut. Tapi kemudian hari-hari ini kita tentu juga karena waktunya masih cukup panjang, kita masing-masing menggunakan waktu tersebut untuk melakukan komunikasi hubungan dengan partai-partai politik yang lainnya. Dan oleh karena itu sebenarnya apa yang kami lakukan sebenarnya tinggal melengkapi tambahan partai yang insya Allah bisa bergabung bersama kami. Kemudian nanti setelah itu kita juga membicarakan tentang calon presiden dan calon wakil presidennya. Ya saya rasa sudah lebih lebih awal, lebih maju kita untuk kemudian menghadapi pemilu 2024 dan hari-hari ini kita udah longgar sebenarnya, kita juga masih menyempatkan untuk membicarakan soal-soal yang lain yang diwajibkan oleh partai terhadap kader-kader semua, baik anggota Dewan Pusat, Provinsi dan ke bawah, kemudian jajaran pengurus untuk membantu masyarakat menghadapi situasi yang ada. Kemudian juga kami masih cukup waktu lah Mbak sebenarnya. Tapi apa yang kami lakukan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa sebenarnya udah duluan kemarin Agustus melaksanakan kegiatan yang relatif hampir sama gitu. Jika boleh disebutkan secara gamblang sebenarnya menguat kemana ini? Apakah ke Caimin atau ke Puan Maharani yang akan bersanding dengan Prabowo Subianto? Sesaat lagi Mas Ferry ditanggapi, kita harus jeda dulu hanya di Kabar Petang pemirsa. Kita lanjutkan kembali Kabar Petang pemirsa. Sebelum ke Kang Saan kita ke Mas Ferry tadi. Mas Ferry bisa disebutkan Mas Ferry, kalau memang saat ini sudah menguat Prabowo dan Muhaimin, kenapa tidak langsung dideklarasikan saja pasangan ini? Atau masih menunggu nama lainnya? Ya itu tadi waktunya sebenarnya sih masih panjang dan kemudian kan sebenarnya sedang terjadi ini kan adalah bakal calon
pasangan presiden dan wakil presiden. Jadi sebenarnya dalam rangka itu apa yang kami lakukan kemarin Partai Gerindra misalkan mencalonkan kembali Pak Prabowo Subianto sebenarnya adalah mendasarkan pada hasil survei di mana Pak Prabowo Subianto sampai dengan saat ini masih menjadi calon presiden yang di hampir seluruh lembaga survei ditempatkan di tempat yang tinggi terus. Jadi bukan tanpa alasan kemudian keluarga besar Partai Gerindra tetap mencalonkan Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden, dan kemudian kerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang sudah dilakukan itu, yang sekarang sudah ditindaklanjuti sampai dengan ke daerah-daerah, itu juga merupakan konfigurasi kerjasama politik yang saling menguatkan, yang itu bisa menjadi modalitas awal bagi kami baik Partai Gerindra maupun Partai Kebangkitan Bangsa untuk melakukan silaturahim kepada partai politik yang lain, pada tokoh-tokoh politik yang lain dalam rangka untuk memperkuat modalitas awal yang sudah kami bangun sejak Agustus kemarin gitu. Ya, sekarang saya ingin ke Kang Nah, Saan. untuk sampai dengan Jadi belum ada namanya ya? Soal siapa gitu kan nanti orang. Oke, baik. Nah, sekarang Kita saya ingin udah lebih maju satu langkah lah. Oke. Tinggal kita nanti tidak usah terlalu terburu-buru karena memang waktunya masih sangat memungkinkan, dan banyak persoalan lain juga yang di masyarakat yang perlu membutuhkan energi bagi kami dari partai politik, dari Partai Gerindra untuk juga ikut membantu memikirkannya. Baik. Nah, sekarang saya ingin ke Kang Saan. Kang Saan, kalau seandainya memang kita ini kan Pak Anies ini dapat kebebasan lah katakan demikian untuk memilih siapa yang kira-kira cocok untuk bersanding dengan beliau sebagai cawapresnya begitu. Kalau seandainya memang dengan AHY, bagaimana kemudian respon dari PKS sejauh ini? Kan kita sudah bisa lihat sinyal-sinyalnya, Kang Saan. Ya, tentu apa yang sudah diberikan kebebasan ya ke Mas Anies untuk menentukan calon presiden dan calon wakil presiden itu kan juga harus dikomunikasikan dengan partai-partai yang nanti akan menjadi barisan koalisi bersama. Apakah nanti dengan Partai Keadilan Sejahtera, dengan Partai Demokrat sendiri, dengan Partai Nasdem. Jadi tentu pilihan-pilihan Mas Anies sebagai calon wakil presidennya nanti harus dikomunikasikan tetap. Nah, yang kedua tentu walaupun diberikan kebebasan tentu juga ada syarat-syarat yang memang juga harus disepakati secara bersama calon wakil presiden yang menurut kita nanti bisa diterima oleh ketiga partai tersebut. Selain syarat-syarat tadi yang seperti Mas Hanta sampaikan, tentu ada syarat-syarat juga yang mendasar yang harus diterima oleh semua partai dan ini harus menjadi komitmen bersama. Misalnya Mas Anies pada saat deklarasi di Nasdem Tower, saat deklarasi di Partai Nasdem itu kan menyebutkan misalnya terkait dengan soal kelanjutan pemerintahan yang hari ini nanti yang akan diinikan oleh Mas Anies. Mas Anies menyampaikan ada yang namanya kesinambungan, kontinuitas, dan ada yang namanya perubahan, change. Nah, mana nanti ini juga harus punya pandangan yang sama nih dengan wakil presidennya. Jangan sampai nanti Mas Anies sebagai calon presiden, kelak terpilih jadi presiden, dengan wakilnya nanti berbeda soal pandangan. Maka ini penting untuk disamakan. Mana yang menjadi kelanjutannya, mana yang akan dilakukan perubahannya, seperti Mas Anies tekankan di tanggal 3 Oktober yang lalu. Jadi ada kelanjutan dan ada perubahan. Nah, yang kedua tentu harus sama-sama punya komitmen terhadap kebangsaan. Kita harus sama-sama memperkuat komitmen kebangsaan. Jadi tadi tentang Pancasila yang sudah final, NKRI, terus juga terkait dengan soal kebinekaan. Ini penting, jadi yang namanya menjaga toleransi dan sebagainya ini juga harus menjadi komitmen bersama. Jadi komitmen-komitmen ini juga tentu harus disampaikan kepada calon wakil presiden. Jadi kita memberikan kebebasan, keleluasaan kepada Mas Anies untuk mencari calon presiden yang punya kedekatan secara pandangan, visi, misi, ada chemistry-nya dan sebagainya. Tapi komitmen dasar ini juga harus dipenuhi oleh calon wakil presiden yang akan nanti dipilih oleh Mas Anies. Jadi sekali lagi itu bisa diterima oleh PKS, diterima oleh Partai Demokrat, dan juga tentu diterima oleh Partai Nasdem. Baik, Kang Saan. Mas Hanta, Anda melihat pasangan mana lagi, Mas, yang akan melawan kalau memang saat ini menguat Anies AHY? Apakah akan ada kandidat-kandidat lain yang segera membentuk seperti itu?
duet baru untuk jelang Pilpres 2024, Mas Hanta? Dengan keluarnya Mas Ando, dengan keluarnya nama Anies ini, saya kira nanti pusarannya adalah faktor elektabilitas. Variabel elektabilitas menjadi penting bagi koalisi. Saya semakin ragu, bukan meragu, semakin kecil potensi misalnya PDI Perjuangan akan nekat mengusung Mbak Puan secara elektabilitas kurang prospek misalnya. Nah, dengan munculnya nama Anies dari radar partai-partai luar pemerintahan plus Nasdem ini menguntungkan Ganjar Pranowo dalam kompetisi internal partainya. Kartunya Ganjar ini jadi hidup, jadi bagi potensi karena partai ingin maju. Nah, sisi yang lain ada nama Prabowo Subianto. 3 nama ini adalah nama capres yang terkuat, Andro. Kalau kemudian saya ditanya mana yang paling kuat, yang harus diantisipasi ini ada kemungkinan misalnya 2 poros dan 3 poros. Kalau 2 poros, kemudian di luar 3 partai ini berkumpul semuanya, Gerindra terutama dan PDI Perjuangan memiliki kesepakatan memasangkan Prabowo dan Ganjar Pranowo, atau Ganjar dan berpasangan dengan Prabowo, ini akan menjadi lawan tanding yang amat berat bagi Anies AHY. Sehingga wakilnya Mas Anies ini harus dipertimbangkan. Kalau itu terjadi 2 poros ya, kalau 3 poros berhasil, kemudian terbentuklah kemudian Anies, Ganjar sendiri, Ganjar atau Puan, tapi saya memprediksi bisa jadi yang keluar adalah Ganjar karena di seberangnya ada Anies, ditambah Prabowo Subianto. Maka kemungkinan Pilpres kita akan berpotensi 2 putaran. Di 2 putaran ini, ya Pak Prabowo punya potensi, saya setuju Mas Ferry, tapi ada kebaruan dari kandidat baru bernama Ganjar dan Anies, potensi Anies dan Ganjar akan lolos di putaran kedua sangat besar sekali. Nah, karena itu, kalau misalnya, tentu dinamis ya, kita tergantung Pak Prabowo siapa wakilnya. Nah, pergeseran siapa yang gugur di putaran pertama ini akan kemana, itu akan menentukan faktor kemenangan. Nah, saya kembali tadi pertanyaan Ando tadi, dan tadi Tisa juga, lalu kalau pasangannya AHY siapa? Kita bicara Anies. Mas Anies ini kekuatannya kita bicara secara geografis dan demografi ya. Secara geografis itu di Sumatera, Banten, DKI, dan Jawa Barat ada basis Anies Baswedan. Dan ini agak terbelah dengan Prabowo Subianto. Nah, PR-nya adalah mencari yang agak kuat. Kalau Jawa Tengah ada milik Ganjar, ada di Jawa Timur. Nah, ini yang harus dipikirkan. Dan secara demografi dibutuhkan kekuatan NU. Jadi Jawa dan NU itu adalah 2 variabel yang penting untuk menjadi wakilnya Anies Baswedan supaya menjadi pasangan yang kompetitif. Nah, inilah saya kira yang harus diantisipasi dan keluarnya Anies akan muncul. Kalau tadi Hasto membantu para partai-partai luar pemerintahan membentuk koalisi, tetapi dengan lebih awal Anies muncul, maka pertimbangan Ganjar yang akan dikeluarkan juga menurut saya, bukan Ganjarnya, tapi kan elektabilitasnya itu menguat ketimbang misalnya Mbak Puan. Tapi kalau di seberangnya yang muncul ada nama seperti Caimin, Erlangga Hartarto, mungkin Mbak Puan berani. Tapi kalau keluar Anies dan Prabowo, prediksi saya PDI Perjuangan berpotensi besar akan mengeluarkan nama Ganjar Pranowo. Nah, ini akan menjadi potensi sesuai variabel elektabilitas yang akan menentukan antara Anies, Prabowo, dan Ganjar. Nah, sama kuatnya bertarung di putaran kedua dan faktor wakil lagi-lagi sangat menentukan. Jadi yang kalau keliru mencari wakil, saya kira Anies jangan buru-buru untuk mengumumkan cawapresnya. Sama halnya capres sudah diumumkan, tapi cawapres menurut saya jangan buru-buru. Tapi ada kebutuhan dinamika ini, Kang Saan paham betul. Demokrat memasangkan nama AHY. Ini yang saya kira pertimbangannya harus di mana didahulukan. Tetapi kalau mendahulukan ini berpotensi layu sebelum berkembang. Karena tarikan yang sama juga muncul. Nasdem bisa muncul tiba-tiba berkoalisi dengan partai yang lain. Nah, ini yang saya kira yang harus dipertahankan perekat atau daya rekat dari koalisi yang berpotensi akan terbentuk ini. Begitu, Tisa dan Andrew. Baik, terima kasih Mas Hanta Yuda sudah berbincang bersama kami dan juga terima kasih Mas Ferry dan juga Kang Saan sudah bergabung bersama kami.